Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak-bapak dan ibu, mari kita lanjutkan pengajian kita. Usaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau secara syariat, anak kita sholat, kok ada cucu sholat, kok ada orang gaya sholat. Begitu puasa, anak kita puasa, cucu puasa, kita puasa, orang tua kita puasa. Sejak dari dulu sampai kini sampai nanti, ilmu syariatnya sama, rukun syaratnya sama, tapi nilainya tidak sama. Nilai itu bergantung dengan tauhidnya, syariatnya bergantung dengan ilmu fikihnya. Ya, di sekolah ini dipelajari dulunya. Kalau semakin tua kita, syariat itu semakin berkurang. Rukuk mungkin tidak sempurna oleh kondisi fisik. Sujud itu pula, mana berdiri itu pula. Puasa semakin tua badan mungkin tak tahu puasa fidyah saja. Maka yang bersangkut dengan syariat ada turun-turunnya. Tapi yang menyangkut dengan rohani tak boleh turun, harus bertambah. Ketika kita di SMP harus niat nilai amal kita dibanding SD. SMA lebih tinggi dari SMP. Apalagi kita lah umur 60, 70, 50. Dalam Al-Quran disebut umur 40 hatta balagha arba'ina sana. Pemantapan itu mulai umur 40. Tadi kita sama berjamaah, rukun syaratnya sama, tapi nilai ibadahnya, pahalanya tidak sama. Diterima dan ditolak oleh Allah seluruh amal kita kalau sesuai dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata kuncinya La ilaha illallah akhlasuhu Muhammadur Rasulullah aswabuhu khalisan wasawaban. Anan khalisan, hati itu bersih, jiwa kita itu bersih dari segala macam penyakit-penyakitnya. Yang gadangnya 70, yang anak-anaknya tak terhitung puluhnya. Lalu pahalanya terletak dari khusyuknya. Untuk masing-masing seluruh ibadat tu rohnya di khusyuknya. Lalu kini kita cek surah Muhammad ayat 33. Bapak-bapak ibu kalau ingin mengaji, kau baca dia terima tengok-tengok. Abang ngaji kan ayat tu hadis saja. Tidak ada menurut mazhab lah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu. Itu kita tak panggil. Kita lah membaca dua kalimat syahadat.
Ya ayuhan nas, itu kita terpanggil 8 kali dipanggil. Ya ayyuhallazina amanu 89 kali dipanggil. Hati Allah, taat kepada Allah, baca caranya. Pelajari Al-Quran. Wa ati'ur rasul, baca caranya. Pelajari sunnah dan menjalankan ayat tadi. Sunnah Nabi, hadis Nabi yang menjalihkan ayat-ayat itu. 82 kata solat dalam Al-Quran, sekian puluh ribu banyak hadis menjalihkannya. 1200 halaman buku menjalihkan kata-kata solat itu. Berarti harus pelajari Al-Quran dan Sunnah. Tiap hari kita belajar bapak dan ibu tak terkameh-kameh ilmu itu. Lalu wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan pahala amalmu. Kalau batal secara syariat, wudu batal, ulang wudu. Selesai. Solat batal, ulang solat. Puasa batal, qada. Haji ada nambai adam, kalau lalu dosa besar, ulang haji. Nah, itu kita bapak-bapaknya ibu yang batal pahalanya. Lamaran namanya kita puasa 20 tahun, ada 30 tahun. Lamaran namanya kita sholat itu belum lain kok adu yo pahalunya nenda ulu itu sampai kini. Pahalu haji kalau dah haji, pahalu umroh kalau dah umroh, pahalu puasa kalau dah sekian kali lain adu yo pahalu kini. Mari kita cari ayat itu ditanya oleh sahabat. Lain ada orang yang membatalkan pahala amal ya Rasul. Lain kata Rasul. Apa itu? Al-kabairu wal fawahisu wal ma'asi. Itu nak kasih ampuh tu kan sama-sama mengaji. Walaupun duduk awam mandok kasih itu, sama-sama bayi ibu mengajar. Ambo nak mengajari bapak ibu-ibu. Memajai diri aku. Itu yang membatalkan pahala al-kabair, dosa-dosa besar. Kok ada cie dari 70 itu, tidak ada pahala puasa, tidak ada pahala solat ni, tidak ada pahala amal apa saja. Walaupun baca Al-Quran saja sehari, masjid akah banyak, membangun masjid tiap negeri. Sebab kalau al-kabair, dosa besar, tidak cukup dengan istighfar. Contohnya, dosa macam la yaqbalullahu amala qati'ir rahim. Itu ijazah Nabi dan Syahbu Bapak Ibu. Allah tidak menerima amal orang yang putus silaturahim. Nah, kalau kita putus silaturahim, banasab, bakerabat dan sebagainya, lama-lama kita putus silaturahim, tidak masuk amal sah, rukun syaratnya sah, ilmu fikih selesai. Tapi dosa besarnya silaturahim lewat dari 3 hari. La yahillu lil mu'minin ay yahjura akhaha fawqa salasin. Hadis boleh. Tak halal bagi seorang mukmin kalau nak putus silaturahim lewat dari 3 hari. Awak jadi diri kita akan memasuki Ramadan. Pada esok kita masing-masing masuk apa sendiri. Upiknya apa? Al-i'tirafu bizzambi. Kita akui kesalahan itu kepada Allah.
An-nadamatu, kita menyesal ilmu kurang, hawa nafsu wa naya, putus silaturahim. Selain itu apa dia? Al-azmu, putuskanlah perjanjian kita dengan Allah bahwa tidak akan mengulang dosa itu. Berislah, beristighfar, baru masuk oleh amal kita tadi. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Itu kerja Allah tu. Nak kerja Nabi tu. Kalau kamu istighfar, berbaikan, baru kami ganti. Yang tadi buruk diganti dengan elok. Bahawa menerima kaji pun tauhid. Nak kaji dosa-dosa dalam hati kondisi seperti itu. Nah, bulan Ramadan, kita akan tiba Ramadan. Ramadan itu Ra-Min-Dot. Huruf Al-Quran yang pakai Ra-Min-Dot hanya Ci. Al-Baqarah 185. Ci itu saja yang nak ada yang lain. Ra-Min-Dot Ramadan. Kalau kata-kata kazaba, yukazibu, banyak. Dalam surah Ar-Rahman 31 kali diulang. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31. Wailul lil mukazzibin. 8 kali diulang. Yukadzibu biddin, banyak. Ramadan cik sajanya. Ramadan bang nak diterjemahkan. Bulan Ramadan, yang bulan itu terjemah dari syahrul. Al-Quran mengatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, bulan diterjemahkan dari syahrul. Ramadan mana nak terjemahkan? Nah, itu apa ibu keluar kita mengaji Al-Quran itu juga hadis tak bahasa awal. Musibat kaji makna. Ramadan disediakan oleh Allah untuk membakar dosa-dosa itu dengan salat berislah, berbaikan. Kalau dengan Allah cukup bertaubat. Tak solat 50 tahun taubat, tak begini tak begitu dengan Allah, silakan taubat. Tapi kalau dengan manusia tak bisa taubat, mesti berislah, berbaikan. Tak laku, tak bisa aku terima kerja Allah. Kalau kamu tidak, illa man taba wa amana wa amila amalan sholih wa aslaha, islah. Ayat kaji tauhid. Satu-satunya nama bulan yang ada dalam Al-Quran hanya Ramadan. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Bilangan bulan itu 2 balik, masya-Allah. Aku jadikan bulan-bulan 2 balik. Satu yang dalam Al-Quran. Apa kita menyikati? Ampun, kan baru beberapa kali mengaji kemari. Kok ada salah ucap, salah kurena, bukan baru bukan aja pasang mengaji kemari. Nah, kok ada salah-salah cara orang. Kalau nenek mau sampaikan ayat juga di sini. Di kita insyaAllah beberapa hari kita akan masuk. Mohon maaf kalau ada tersinggung dekat naik, tangan tu dekat turun, tersinggung dekat capek naik, tangan tu dekat berlatih turun, jajang sampai naik cie, tangguh sampai turun itu bro. Maka pada kesempatan ini dalam rangka tazkiyatun nafs, makanya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau mau tingkat tinggi amal kita itu, dikatakan jika fasaumul qalbi anil himamid daniyati wal afkari dunyawiyati wa qafahu amma siwallah azza wa jal bil kulliyah. Nah, itu baru bapak, seluruh amal kita bersih rohani kita dari seluruh yang tidak disukai oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha
yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nak melihat bantuanmu, Allah nak melihat pakaianmu, Allah nak melihat tampilanmu, tapi Allah melihat hatimu, jiwamu, rohanimu. Kalau datang bulan Ramadan sebulan penuh, tidak hanya namanya puasa hakikat 24 jam sehari semalam, dilatih sebulan, dimanfaatkan sabalik bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kini kita di Sya'ban lah ya, 7 nilai puasa Ramadan yang dulu. Cari ini kita iri, dengki, sakit hati, bingi, takabur, ongi, ujur, emosi dan sebagainya lain ada. Kalau lah banyak istighfar. Kalau kaji tauhid seperti itu, bapak dan yang dijawab bersama beliau kan Allah yang cakap tadi. La tubtilu a'malakum. Jangan kamu rusak pahala amalmu. Awak yang tahu diri awak, sifat rohani awak. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya. Kalau najis jasmani, kotoran jasmani, malu awak nampak di orang, awak mandikan, awak rahsiakan, baliru baju yang rancak-rancak, mahal-mahal untuk jasmani. Tapi kotoran rohani awak Allah yang melihat. Lebih sama karifan tadi. Maaf saja Bapak Ibu, kau contoh nak ada dalam kitab kan. Baru awak masuk ke dalam, harimau awak masuk ke dalam. Selalunya awak masukkan sebab baru, calik baru. Sebab itu orang calik ada di diri kita seluruhnya. Awak nak tahu itu. Awak simpan di dalam. Orang Minang mengatakan harimau mana di dalam kambing juga keluarkan. Maksudnya buang harimau itu dulu, buang baru itu keluarkan yang lain. Tuhan buang. Itu dia kajiannya tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan jiwanya dengan apa? Dengan zikrullah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang yang telah beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Zikir lidah menyebut, zikir hati memahami, zikir anggota menyinari seluruh perbuatan kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah baru perilaku itu baik. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sad. Amali hati berbuah dengan perilaku. Beda tampilan orang dalam pergaulan, perkataan dan seterusnya. Ini Ramadan ketiba pelatihan rohani. Bukan hanya puasa syariat saja, tidak menahan makan dan minum. Semua beda cucu puasa, anak puasa, sama nak makan. Bedanya di rohani. Kalau sama baju cucu baju anak berarti kita puasa syariat saja belum sampai kita kepada hakikat. Ini kan dibawa di rohani menghadap kepada Allah. Ini kan dinikmati harta sampai ke akhirat. Kalau rumah harta dunia, orang putih banyak di bank simpanan itu harta dunia, ada harta akhirat. Tapi rohani yang bersih itulah yang dunia dan akhirat. Nikmat kita kaji minggu-minggu ya Allah. Hari ini sempurna nikmatku kepadamu. Yang sempurna Al-Quran. Al-Quran lah yang nikmat. Awak nak mengaji, ini ada nikmat. Nak dipahami, ini ada nikmat. Ini Ramadan tiba, Syahrul Quran. Abang mengajak bapak-bapak, ibu-ibu mengajak diri abang masuk Ramadan tanggal 1, mulai Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah, lanjut berapa taluk sehari.
usahakan paling tidak sajus 30 Ramadan 30 juz khatam. Mau suami istri duduk sama-sama baca. Langsung umur kita baru kali khatam. Membaca saja baru memahami mesti masuk ke majlis. Turun malaikat di Lailatul Qadar mencari orang yang majlis. Salam, 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 disalami oleh malaikat. Makanya Bapak Ibu perbaikan diri awak yang tahu. Kalau jasmani kita nak mampu, kita diurus oleh orang, gaji orang 10 juta sebulan, dia makan di jalan segala macam. Kalau roh kita tak bisa mengurus, siapa yang ngurus? Makanya orang ahli ibadah, belum tentu dia bertauhid. Orang yang bertauhid pasti dia beribadah. Sekolah kajian kerohanian itu di perbedaan awak dua anak awak di keluarga awak terletak di kualitas rohani awak. Kalau secara syariat sama seluruhnya, tidak ada beda rukun syaratnya. Rukun sama, sujud sama, di ma'rifatnya tidak sama. Maka puasa yang tertinggi itu tingkatnya itu jasmani dan rohani dipelihara. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan mungkin kebanyakan Bapak. Yang pertama mungkin ini yang mengemukakan banyak antara syarat, antara ampe dulu, kemudian 8 sebalik, kemudian 20 dan segala macam. Itu kan banyak perkembangan di masyarakat kita. Jadi yang sabana bagaimana? Apakah berdasarkan kemampuan kita masing-masing atau benar menurut hadis? Karena hadis ini yang saya kata Isa ini, menurut Musma'ud gini kan betul. Itu yang pertama. Salat tarawih. Salat tarawih. Nah, kan itu yang banyak bergumam di masyarakat. Nah, kita kalau Ramadan ini kan ingin meningkatkan ibadah kita. Kalau kita hanya misalnya ada orang yang beribadah 2, ada yang 4, kemudian 10 dia keluar dari masjid, kemudian dia lanjutkan nanti 20 rakaat lagi dan segala macamnya. Jadi itu yang berkembang di masyarakat keraguan-keraguan ini. Sementara itu di Mekah sendiri kita tidak tahu persis kenapa orang itu baik di Nabawi maupun Haram itu selalu pakai 20. Ada kalafiah-kalafiah dan segala macam kan. Itu dunia yang mempelajari ilmu di sana, sumber dari ilmu di sana. Kita di Indonesia ini banyak yang ragam-ragam. Membahas ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan tadi, kami malam tadi sudah bersilaturahim Pak. Tapi semua warga itu tidak hadir ke sini. Tujuan kita malam tadi ini kan untuk mengundang warga semua sambil berjabat tangan, bermuamalah dan batin. Apakah perlu pula kita misalnya ulang kembali karena mereka tuh mungkin ada kesibukan lain, tidak sempat hadir. Apabila kita bertetangga, bergibah dan segala macamnya, apakah perlu juga kita ucapkan di grup-grup kita yang ada agar di antara kita ini, karena kita tidak mungkin sekali mengunjung, itu yang bisa kita lakukan, maka tidak apa-apa. Ataukah cukup malam ini saja? Kita sudah undang itu semua organ malam tadi jemaah, tapi mungkin ada keperluan lain, tidak semuanya hadir. Itu saja Pak yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan sunnah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah seluruh perkataan Rasul sejak umur 42 sampai akhir hayat beliau, itu namanya sunnah qauliyah. Seluruh perbuatan beliau sejak dari umur 42 sampai akhir hayat itu namanya sunnah fi'liyah. Kemudian persetujuan beliau atas perbuatan sahabat itu namanya sunnah takririyah. Khusus untuk sholat tarawih
Yang khusus perintah untuk tarawih tidak ada, cuma yang berumum malam ada sholatul lail, sholat malam masna masna. Laju namanya sholat malam yang sunat kecuali isya, maghrib itu masna masna dulu. Lalu yang Aisyah yang berdasarkan ampe itu arba'an ampe. Ada perbuatan, ada perintah atau perkataan. Lalu yang dipakai di Madinah itu sunnah Umar dan sunnah Nabi. Umar yang membuat 20 di Madinah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ikuti sunnah aku dan sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka yang dimakan hasil ijtihad mufti, kalau dia awak MUI dinyum mufti pakainya yang sunnah Umar. Yang Nabi sholat tarawihnya 2 malam. Malam yang ketiga diketahui Nabi sholat tarawih malam. Rami orang malam ketiga Nabi nak keluar. Besok pagi Nabi sampaikan itu kok maduk ke jemaah. Itu sebenarnya biar ada imam nak maduk tarawih, tapi tak tahu alasannya. Aku nak keluar malam tadi, aku khawatir, aku takut kalau sholat tarawih ini diwajibkan tak mampu kalian dah. Jadi kalau sholat tarawih yang dilakukan sesuai dengan qauliyah, ya dua-dua. Kalau yang dilihat dari Aisyah, ketika Nabi lalu di rumah Aisyah, yang jadinya sholat malam pampe dan jadi Aisyah bila dikandung Nabi dua antara fi'liyah dengan qauliyah, lebih dulu qauliyah perkataan. Maksud tu yang lain, Nabi melakukan akikah anaknya, cucunya Hasan Husain si kambing masing-masing. Bisa tahun setelah itu datang perintah untuk anak laki-laki 2, anak laki-laki kini 2. Ku perintah nanti qauliyah. Yang dibuat Nabi syek. Itu dulu qauliyah dengan fi'liyah. Besok kedua-duanya punya alasan. Tapi yang dakik kepada qauliyah itu dulu. Tiap malam itulah dibuat oleh sahabat. Nabi nak tiap malam. Kisah bedanya Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Itulah dia sholat tarawih. Kalau witir tiap malam dari bulan Ramadan, boleh 21, boleh 3 sekaligus. Di Makkah pakai 21, seluruhnya 22. Ini kalau witirnya 1. Bagaimana jalan keluar dia mufakati? Jangan dijadikan masjid sumber perbedaan. Musyawarah mufakat. Sebenarnya amalnya furu'iyah. Kalau amal usuliyah itu tak boleh yang pokok. Tapi kalau amal furu'iyah bayuyun dosa banyak kelompok. Di Makkah itu yang nak do. Nak do NU, nak do Muhammadiyah, nak do Perti, nak do tarikat, nak do macam-macam. Ada negara itu banyak kelompok ikon jadikan musyawarah. Itu perintah ajaran yang paling tua di dunia, musyawarah. Saya yang bermusyawarah itu Allah dengan malaikat. Diperintah begitu oleh Allah, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah kalau dalam urusan kehidupan. Kamu itu yuk yang berdakwah, kami kelompok ikon nak masuk. Itulah percaya. Itulah cahaya kaji. Kalau lah berbeda dalam masjid, kau di kelompok ikon. Itulah cahaya lah habis. Dulu itu jangan dibanggakan lah habis. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu pasti arif pegang teguh ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Dikalau beda pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Berdiskusi buat berdebat kau si A, kau si B, kau si C.
Silakan 5 ayat nak pakai. Kini kita berdebat ayat nak pakai, hadis nak pakai. Cari ayatnya. Jangan menurut kami, menurut guru kami, menurut syekh kami, menurut murid kami, tak ada kaji seperti itu. Yang ada hati Allah ayat, hati Rasul sunnah. Ayat yang turunkan Nabi itu Nabi jalihkan, aku hadisnya. Apa sih? Nak ada ayat, nak ada hadis. Aku tak ada. Kalau ibadah mesti. Kalau masalah sosial, itu baru berkembang. Asal mengkaji soal ibadah, mesti ada landasan ayat hadisnya. Kalau nak ada landasan, mau dua-dua mau sampai mau fakati. Jangan sekali-kali dijadikan masjid tempat perbedaan, tempat pertikaian. Lalu yang kedua silaturahim. Kalau nak datang seluruhnya, kalau ada WA segala macam. Dan kunci tidak meminta maaf, yang kunci memberi maaf. Nak diminta oleh orang, tak perlu berikan. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selama kita tidak menjadi orang yang pemaaf, jangan diharap karena pemaaf Allah. Wal kazimina al-ghaiz wal afina 'anil nas. Salah satu ciri orang mutakin, 82 ciri orang bertakwa, satu antaranya pemaaf. Nak murah je kaji takwa nak titel bagi takwa 82. Khusyuk 53 poinnya baru sempurna khusyuk. Iman 77 jawabnya bagi sempurna iman. Seluruhnya macam ni. Lah disusun oleh ulama, tinggal kita mengaji. Makanya kau majlis tauhid kau tak ada di sekolah kecil bahasa ada tauhidnya, ada fikihnya, ada hadisnya. Tapi mesti digabung. Sabar tu ada lado, ada bawang, ada garam. Tapi kau digabung jadi satu, bernya namanya sabar. Kalau garam sini makan asin, lado sini makan padi, seimbang lado bawang garam segala macamnya, baru tiba zuknya, rasanya. Kalau nak seimbang nak, kelebihan garam asin, kelebihan lado padi. Ketika lawan sama menjadi gulai, si lado yang memanggakan lado, si garam yang memanggakan garam, si kunyit binti lo robah nama gulai. Di mana tak zat gulai itu lama tu di mana letaknya dirasuh. Dah ada di dalam lado, dah ada lemas bilunya seimbang. Kalau tak seimbang dah dia musyawarah. Oh menurut kami itu masalah ke sini. Jadi kalau dalam silaturahim, rahim roh awak Allah, rahim jasad awak orang tua kita masing-masing. DNA rohani awak Allah, DNA jasmani orang tua. Roh kita berasal dari Allah. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Aku letakkan roh aku di dalam janin. Nah, kini jadi saja satu. Ini rukuk imam, rukuk makmum, sujud imam, sujud makmum. Lupa imam, ingat kepada makmum. Tak boleh awak dari imam ikut salah nama dah. Dia letakkan tu imam ikutnya. Baik-baik pun nanti kita sambung insya-Allah.